Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang teknik intervensi masalah dalam konseling. Sobat BK, teknik intervensi masalah dalam konseling adalah cara atau rencana dan campur tangan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor dalam menghadapi masalah yang dialami oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling atau konselor masuk ke masalah yang sedang dialami oleh peserta didik untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Dengan peran seorang guru bimbingan konseling atau konselor, diharapkan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik dapat diatasi. Sobat BK, dalam intervensi masalah dalam konseling, ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu pemberian informasi, pemberian nasihat, pemberian contoh pribadi, penafsiran, pemberian penguatan, merumuskan tujuan, latihan keluguan, ajakan untuk memikirkan sesuatu yang lain, menyimpulkan pembicaraan, kursi kosong, relaksasi atau penenangan sederhana, desensitisasi, peneguhan hasrat, kontrak, dan alih tangan. Sobat BK, di video kali ini, teknik intervensi masalah dalam konseling yang akan kita bahas adalah penafsiran, pemberian penguatan, merumuskan tujuan, dan latihan keluguan. Sobat BK, di video kali ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah penafsiran. Sobat BK, dalam konseling, memberikan penafsiran dimaksudkan untuk membantu konseling agar dapat memahami arti dari kejadian-kejadian dengan memberikan pandangan yang mungkin berkenaan dengan masalah yang dialami oleh konseling. Penafsiran hendaknya dilakukan berdasarkan pada apa yang diungkapkan konseling, bukan menurut teori-teori yang diketahui oleh konselor. Sobat BK, berdasarkan penafsiran konselor, konseli dapat lebih memahami diri dan akhirnya dapat mempertimbangkan penafsiran konselor untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, melakukan penafsiran haruslah hati-hati dan tepat waktu. Penafsiran hendaknya dilakukan setelah konselor benar-benar memahami masalah dan kebutuhan konseling, terutama dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh konseling. Perlu diingat, penafsiran yang diberikan oleh konselor dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif akan terjadi bila konseling menerima begitu saja penafsiran konselor, dan sebaliknya, dampak negatif terjadi apabila konseling cenderung untuk menolak penafsiran konselor dan membuat penafsirannya sendiri. Sobat BK, keefektifan penafsiran tidak bisa diukur dari banyaknya penafsiran yang diberikan oleh konselor, melainkan diukur sejauh mana penafsiran konselor itu dapat membantu pemahaman konseling
terhadap diri dan masalahnya. Pada akhirnya, penafsiran konselor dapat digunakan oleh konseling untuk mengambil suatu keputusan dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Contoh dialog. Konseling. Saya sangat membenci dia. Dia telah berkhianat kepada saya. Konselor. Dari apa yang telah Anda kemukakan tadi tentang dia, Anda benar-benar kecewa dengan sikapnya. Apakah demikian? Pemberian penguatan. Sobat BK, pemberian penguatan dipandang sebagai upaya konselor dalam memberikan stimulus kepada konseling untuk memperkuat atau mengulangi perilaku yang diinginkan atau dikehendaki dalam proses konseling. Tujuan pemberian penguatan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat tingkah laku yang secara tetap dan segera diikuti oleh pengalaman yang menyenangkan cenderung untuk diulangi karena dikuatkan secara positif, dan membuat tingkah laku yang diabaikan atau diikuti oleh hal-hal yang tidak menyenangkan cenderung berkurang kemungkinan untuk diulangi. Merumuskan tujuan. Sobat BK, dalam konseling, konselor bersama-sama konseling perlu merumuskan tujuan, yaitu mendorong konseling untuk memikirkan beberapa kemungkinan cara bertindak atau bertingkah laku secara lebih khusus dan realistis. Tujuan dari teknik merumuskan tujuan adalah mengerucutkan secara spesifik hal-hal yang dapat dilakukan oleh konseling untuk mencapai tujuan konseling. Sobat BK, hal ini perlu dilakukan karena seringkali konseling mengemukakan tujuan-tujuannya yang ingin dicapai dalam pengertian umum saja, tidak spesifik, kurang jelas, dan cenderung tidak realistik. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan dalam konseling, yaitu rumusannya khusus dan jelas, sesuai dengan kemampuan konseling. Dalam hal ini, merumuskan tujuan di luar kemampuan konseling akan menjadi sia-sia, sebab konseling cenderung tidak akan melakukannya. Positif, baik itu bahasa dan tujuannya. Konseling sebagai subjek yang aktif, karena yang mencapai tujuan itu adalah konseling. Tujuan yang hendak dicapai seyogyanya tidak terkesan ambisius atau terlalu muluk. Contoh, konseling mengemukakan ingin memperoleh nilai rapot yang tinggi pada semester berikutnya. Pernyataan konseling untuk meningkatkan hasil belajarnya pada masa yang akan datang dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan, antara lain belajar rutin paling kurang 2 jam sehari, merinci sub-sub bagian materi pembelajaran yang kurang atau tidak dipahami, mengundang 2 orang teman untuk membahas materi pembelajaran yang kurang atau tidak dipahami, bertanya kepada guru mata pelajaran bila ada materi pembelajaran yang belum dimengerti, menyerahkan tugas kepada guru tepat pada waktunya, mengikuti pembelajaran secara serius dan tidak pernah bolos, dan seterusnya. Latihan keluguan atau assertive training. Sobat BK,
Latihan keluguan adalah upaya konselor melatih konseli untuk mengekspresikan isi pikiran dan perasaan, serta hak-hak pribadi konseli. Konseli didorong untuk mampu menyatakan dengan jelas isi pikirannya, sikapnya, dan perasaannya terhadap sesuatu hal. Sobat BK, jika konseli dapat bertingkah laku asertif, maka konseli dapat menyatakan minat, kesenangan pribadi konseli secara spontan. Konseli dapat menyatakan siapa dirinya tanpa menonjolkan diri sendiri. Konseli mampu menerima pujian dengan perasaan senang. Konseli mampu meminta penjelasan tentang sesuatu yang dirasa oleh konseli sebagai sesuatu yang tidak dimengerti baik tentang diri konseli. Dan konseli mampu menyatakan tidak terhadap orang lain kalau konseli merasa tidak setuju. Ringkasnya, konseli merupakan orang yang santai dalam membina hubungan antar pribadi. Sobat BK, dengan pelatihan ini, konseli dibantu menjadi orang yang dapat mempertahankan haknya jika sesuatu tidak adil terjadi terhadap diri konseli, sehingga konseli memperoleh kesempatan dengan banyak pilihan dalam menentukan diri. Konselilah yang paling tahu tentang isi pikiran dan perasaan serta bagaimana untuk mengambil sikap. Sobat BK, manfaat pelatihan asertif sangat efektif untuk mengatasi tingkah laku yang negatif seperti pemarah, depresi, dendam, kebencian yang dalam, kesebalan, dan kecemasan antar pribadi, khususnya apabila tingkah laku ini ditimbulkan oleh keadaan yang tidak adil. Dengan bertingkah laku asertif, konseli akan mampu menyatakan hak pribadi dengan sikap yang damai, santai, dan menunjukkan diri agar konseli dimengerti oleh orang lain tanpa orang lain merasa terganggu. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Teknik intervensi masalah dalam konseling. Dan di video kali ini kita telah membahas penafsiran, pemberian penguatan, merumuskan tujuan, dan latihan keluguan atau assertive training. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.